Halo, selamat datang kembali Sobat Antara di program podcast Antara yaitu Cerita dari Selatan. Masih bersama saya Afud Safril dan juga saya Drew. Nah, kali ini agak tampil beda sedikit yaitu saya didampingi sama co-host saya, Drusela. Sepertinya Drusela sedang panjat sosial ya, pengen dompleng ketenaran saya atau gimana? Iya, saya mau ambil haters kamu yang ada di Instagram kamu. Baiklah, kali ini Cerita dari Selatan coba tampil lebih segar yaitu dengan kita format berdua yaitu bersama saya Afud Safril dan juga rekan saya Drusela. Dan kebetulan kali ini masih kita mendatangkan sosok-sosok inspirasi, yang sosok-sosok motivasi dan sepertinya kita akan menunggu banyak sekali cerita yang akan dibawa kali ini oleh narasumber kita yaitu Mbak Terry. Selamat datang Mbak Terry. Kita berikan tepuk tangan dulu. Salah pencet. Maaf nih karena episode perdana kita duet ya jadi agak sedikit error dikit. Tamu kita kali ini adalah Kak Terry yaitu seorang blogger. Dimana kalau biasanya di sini suka ngomong ini Kak Terry atau Mbak Terry ini suka nulis nanti. Nah, kali ini kita paksa Mbak Terry untuk bercerita. Jadi Mbak Terry nggak bisa bercerita, nggak bisa ngomong. Nah, kita paksa di sini Mbak untuk ngobrol ke Sobat Antara ini. Gimana kabarnya Mbak Terry? Baik, sehat. Sehat ya? Nah, sibuk apa nih Mbak Terry sekarang? Sibuk di rumah aja ya, lagi nggak ngapa-ngapain, bekerja dari rumah, apapun yang bisa dilakukan di rumah. Oh, berarti blogger juga ada istilah WFH juga ya? Ada. Karena memang mematuhi berbagai protokol ya Kak? Iya Pak, betul. Siap. Karena kan Mbak Terry ini kan orang yang biasa di luar. Terus tiba-tiba di tengah pandemi ini harus di rumah aja. Gimana nih rasanya Mbak Terry? Ya, biasanya keluyuran ya. Keluyuran, kalau nggak bisa keluar kota, keluyuran di dalam kota gitu. Biasanya saya ke Glodok, kemana itu udah hiburan gitu. Untuk mencari inspirasi atau konten gitu. Iya. Bingung juga sebenarnya nggak bisa kemana-mana ya, tapi nggak berani melanggar. Jadi anggap aja ini lagi istirahat panjang. Itu aja sih mikirnya biar tetap waras ya, daripada pengen jalan terus nggak bisa juga gitu kan. Dan kayak teman saya ini. Waras. Saya itu pikiran negatif. Normal baru atau waras baru ya seperti ini. Kan jadi saya bisa memberi kecerahan gitu. Jeng. Jadi Mbak Terry, kita pengen ngobrol ini Mbak Terry bahwa zaman sekarang kan udah banyak berbagai media dan konten kreator itu seperti sedang menjamurnya atau sedang kreatifnya anak-anak Indonesia dan pemuda sekarang. Nah, khususnya untuk blogger atau era-era zaman apa? Lupus ya kali. Saya sok tahu aja nih, Pak. Era-era blogger di tengah era vlogger ini gimana sih? Di tengah era vlogger atau media baru yang banyak berkembang ini, bagaimana sih eksistensi blogger sendiri karena Mbak Terry ternyata masih tetap di jalur blogger sendiri. Ini bisa diceritakan Mbak Terry mungkin. Kalau blog itu kan karena menulis ya. Aku sih mikirnya kalau tulisan itu nggak akan dia akan jadi apa ya, jadi kayak prasasti ya. Pokoknya kalau peninggalannya tuh ada, jejaknya ada, tulisan kita ada gitu. Terus sementara kalau sekarang soal vlog itu juga karena orang-orang yang kayak tadi kita ngobrol-ngobrol, orang-orang tuh sekarang jadi agak sedikit malas baca, cari yang gampang. Jadi ini nggak pukul rata ya sebenarnya, cuma minat anak-anak muda sekarang lebih banyak nonton daripada baca. Betul. Itu jadinya. Kalau Mbak Terry sendiri untuk membuat blog sendiri, tema atau hal-hal yang ide yang ditulis itu biasanya tentang apa? Karena akunnya negeri sendiri, nama blognya juga blog.negeri sendiri, ya negeri kita ya Indonesia. Jadi semuanya soal Indonesia, mau soal peristiwa, profil, seni budaya, kuliner, tempat penginap, transportasi, semuanya yang ada di Indonesia. Oke, sejak kapan Mbak Terry memutuskan menjadi seorang blogger? Sebenarnya enggak Mas, enggak pengen jadi blogger. Maksudnya gini, kecemplung karena sebenarnya enggak tahu blogger itu apa malahan. Jadi seneng jalan-jalan,
Terus 2000 berapa ya? 2012 saya terakhir kerja kantoran karena pengen jalan-jalan gitu. Terus setiap jalan-jalan, jadi dari tahun 2004 itu memang tiap jalan-jalan saya suka nulis, ditaruh di notes. Notesnya lama-lama hilang. Gitu loh, bubar. Iya. Kayaknya pernah ke situ tapi catatannya di mana ya gitu. Akhirnya terus berpikir bahwa harus punya blog untuk menyimpan semua si catatan ini gitu. Itu aman jadinya, nggak hilang, nggak apa gitu. Jadi nggak ada cita-citanya mau jadi blogger, nggak ada. Oke. Cita-citanya menciptakan prasasti aja ya? Iya. Biar dikenang sepanjang masa. Atau zaman kerajaan dulu prasasti batu Atau tuh sebenarnya blog ini ada mereka ya? tulisannya. Iya benar. Blog mereka. Kamu udah buat blog dulu belum? Bentar. Iya, kan gitu katanya Pramudia iya, ya gitu, harus menulis iya, kan benar, kata benar. Pramudia Anantatur. Iya. Agak susah ya kalau kita ngetik, kalau mereka harus mahat dulu ya. Nah, itu Ngebloknya dia, perlu luar biasa. waktu. Zaman Itu, dulu harusnya lebih besar itu. ya, mungkin kalau Fee-nya. sekarang kan tulisanmu udah diupload belum? Kalau zaman dulu tulisanmu udah Udah dipahat diukir belum? Dipahat. Agak susah. Tapi ternyata emang ternyata yang dimaksud Mbak Terry ini ketika tulisan itu dirangkum menjadi sebuah blog itu ternyata menjadi suatu prasasti atau ya jejak. Iya, Kita jejak. pernah ada bahwa pengalaman kita di sini. Nah, tapi ada banyak pertanyaan publik juga, mungkin banyak teman-teman sobat Antara ini yang sedang menyaksikan. Keuntungannya itu seperti apa sih Mbak Terry ketika memutuskan menjadi blogger, khususnya untuk zaman sekarang kali ya, zaman Iya. yang sudah banyak era independensi digitalisasi. untuk berkarya sendiri, itu keuntungan cara memperoleh monetisasi sendiri seperti apa Mbak Terry? Kalau dulu awalnya itu kepuasan lahir dan batin. Ya jadi nggak pernah berpikir bahwa blog itu bisa menghasilkan uang. Tapi gimana dengan anak-anak sekarang ini kan, wah gue mau menghasilkan uang nih, ada profesi baru, Iya. vlogger jadi blogger Iya, gimana Mbak Terry mandang itu? Nggak apa-apa, tapi orang-orang itu yang punya uang ini, istilahnya kliennya itu kan juga ngelihat dulu kontennya kayak apa, gitu. Jadi mereka si produk ini kan tingkatannya ada, kastanya ada, kelasnya ada. Mau kelas murahan apa mau kelas mahal, gitu jadinya. Iya kan? Mau Iya. kelas lo atau mau kelas gue? Oh, aku yang mana? Aku kelas diskon. Ya kan? Tapi ada juga produk yang nggak apa-apa pakai yang ini walaupun isi kontennya nggak jelas dalam tanda kutip ya, tapi karena dia followernya banyak, oke itu aja. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau dipikir balik lagi ke nasib ya. Ada yang kita idealis, Sabar ya, bro. bagus segala macam, nggak bisa dapat endorse apapun gitu. Kalau sabar itu digaji aku udah miliarder. Hashtag curcol. Tapi Drew sendiri memahami blog itu kapan, Drew? Zaman-zaman gue SMP kali ya. SMP, tahun Iya. berapa itu? Tahun berapa ya gue? Gue juga lupa sih, tapi SMP-mu tahun 96 tapi gue sempat berarti nulis ya? 96. Mohon maaf, saya masih muda ini. Baiklah. Tapi sempat nulis juga ya dulu? Sempat Oke. nulis, tapi setelah era YouTube, vlogger gitu kan, terus kayaknya udah nggak ini lagi nih. Terus tiba-tiba gue ngedenger ada salah satu orang nih yang masih konsisten bakteri ini. Jadi kayak ada sesuatu yang menarik nih sudut pandangnya dia nih. Kenapa dia masih konsisten di blog? Nah. Sebenarnya banyak loh yang masih konsisten di blog itu. Kadang-kadang jadi lebih ekspresif ya dengan tulisan. Tapi balik lagi, kita bisa menulis atau tidak, bisa menyusun kalimat atau tidak gitu. Kalau jujur nih Mbak Terry, kalau boleh saya memberi informasi itu, saya taunya seorang blogger bisa dimonetisasi itu mungkin zamannya Raditya Dika kali ya. Iya. Ketika orang banyak melihat bahwa blog tuh ternyata menghasilkan ya, atau karena waktu sering baca blog-blog orang, setahu saya itu cuman ya kayak media untuk ekspresif aja Iya, gitu betul. loh kan. Tapi ternyata ketika saya memahami Raditya Dika mulai blog-blog konten yang lucu, cerita-cerita pribadi dibuat unik dan gimana, itu baru tahu ternyata ada cara-cara konten kreatif melalui tulisan ini bisa dimonetisasi. Nah, kalau menurut Mbak Terry dengan cara-cara seperti itu, apakah masih lazim untuk digunakan sampai zaman sekarang? Masih, karena masih ada pihak yang membutuhkan itu. Produk-produk itu masih butuh
tulisan. Jadi selain video, vlog apa segala macam, mereka tetap butuh tulisan. Itu yang peluang untuk blogger-blogger mendapatkan uang tuh di situ. Gitu. Oke. Nah di tengah pandemi ini nih, Food, orang kan ya kita tahu ya banyak PHK. Betul. Mungkin mereka ingin mencari apa nih peluang-peluang baru nih di tengah pandemi ini. Mungkin bisa jadi salah satu peluang nggak sih Mbak Terry dengan jadi blogger atau vlogger ini? Balik lagi tergantung nasib. Ya karena tergantung haters. Enggak ya? Karena kan orang itu nggak bisa instan satu hari 1-2 karya terus udah langsung bisa booming. Itu kan artinya dia beruntung banget kalau bisa ya gitu. Kalau yang orang kebanyakan kayak aku ini gitu, itu kan harus pakai kerja keras yang harus membuktiin berapa tulisan, berapa kalau vlog ya harus bikin berapa vlog gitu. Dan proses itu nggak sebentar. Itu nggak sebentar gitu. Nah, Mbak Terry ada tips nggak Mbak atau cara-cara gimana sih mengelola blog dari mulai yang kita awalnya cerita-cerita pengalaman pribadi atau yang kita sukai misal traveling, itu bisa dikelola menjadi entah mungkin sebuah website atau microsite atau apapun yang akhirnya bisa dimonetisasi. Gimana cara mempromosikan atau tips dari Mbak Terry dari yang dulunya cuman hobi dan sekarang menjadi penghasilan gitu? Jejaring Mas. Jejaring seperti apa tuh? Nih? Jejaring. Jadi ternyata nggak bisa dipungkiri kalau kita banyak berteman itu peluangnya mungkin besar. Oke. Itu juga yang terjadi padaku. Jadi dulu itu terjun ke blog itu terikut arusnya karena ternyata kenal sama tidak sengaja menang, nggak sengaja menang kompetisi blog. Waktu aku tuh cuma punya tulisan 8 tulisan di blog. 8 tulisan. Nekat aja ikut dan menang dan hadiahnya ke Ternate. Bayangkan gitu kan. Dan itu manjang jadi blog lagi. Dan itu manjang karena dapat konten. Iya gitu kan. Balas budinya kan jadi gitu. Dan ternyata di perjalanan itu aku ketemu sama jurinya. Dan aku enggak tahu kalau itu jurinya siapa. Ternyata itu blogger senior. Gitu kan, saking awamnya di dunia blogger ini. Dari beliau itulah terus jadinya dikenalin itu dengan meluas lah. Jadi gila yang seperti sekarang. Iya, jadi kalau memang mau nyari pendapatan dari mana namanya dari blog. Ya, jejaringnya dikuatin juga gitu. Nah, kalau Mbak Terry sendiri pemilihan nama blognya adalah Negeri Kita Sendiri. Blognya Negeri Sendiri. Negeri Sendiri, oke. Itunya kalau akun lainnya Negeri Kita Sendiri. Kenapa Mbak Terry memilih tema itu, nama itu, dan concern menulis di tema itu? Karena cinta pertamanya itu di Maluku. Jatuh cinta sama Indonesia itu di Maluku gitu. Jadi pas waktu pertama ke sana, terus akhirnya memutuskan resign gitu ya. Bikin blog ini apa ya? Kan segitu cintanya nih sama Indonesia gitu. Ya udah, Indonesia itu apa? Negeri kita sendiri gitu. Negeri sendiri akhirnya begitu. Karena waktu di Maluku itu kayak dapat pencerahan ya. Bahwa Indonesia ini luas banget. Kayaknya kalau didatengin satu-satu kita sampai akhir hayat juga belum itu. Jadi kayaknya 3 kali reinkarnasi ya baru semuanya. Ternyata blogger juga dapat wangsit ya. Oh iyalah. Kayak wangsit goreng, wangsit. Oke, siap. Jam-jam makan siang mungkin. Tapi kalau Drew sendiri ketika memahami bahwa ini kayaknya tetangga lagi pada beresin bangunan. Saya sedang nambahin tingkat gedung. Drew, kalau sempat terpikir nggak sih kalau blog itu ternyata bisa menjadi salah satu media kita untuk menjadikan penghasilan gitu? Sempat kepikiran sih, tapi memang tidak semudah itu ya ternyata. Ya harusnya, bukan harusnya. Ternyata tidak semudah itu. Gitu. Nah, yang aku penasaran nih dari dulu tuh sebenarnya Food. Berapa sih penghasilan blogger? Aduh. Nah ini gimana Mbak Kita tanya Terry? Kembali nih kepada induk semangnya. Itu repot itu, buka dapur ya. Kira-kira gimana? Bisa. Gini ya, jadi blogger itu kadang-kadang dibayar pakai uang,
kadang-kadang dia, kalau aku ya gitu, kadang-kadang dibayar pakai uang, kadang-kadang dibayar pakai barter istilahnya. Kamu dibayarin tiket, kamu di ini, kamu itu ini. Pergi ke sana jalan-jalan kayak gitu. Dapat konten. Dapat konten. Dapat uang lagi dong. Belum tentu dapat uang. Oh, belum tentu di situ. Jadi ada yang kalau jalan-jalan gitu ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar, semuanya diomongin di depan. Nah, ternyata ini rahasia Gitu, dapurnya, Food. Jadi kadang-kadang orang mikirnya gitu. Satu lagi orang kadang-kadang ngelihat gitu, oh enak ya lu jalan-jalan terus. Mikir loh kita itu sambil jalan-jalan itu kan mikir. Bener harus berapa tulisan nih nanti yang di situ. Mohon maaf, Anda blogger? Enggak, saya Afud goblok. Goblok. Ya kayak gitu kan gitu. Orang mikirnya gitu. Pasti dapat duitnya banyak. Ya belum tentu, itu kan tinggal kita mau terima nggak tanpa dibayar. Ya, tapi kalau kayak gitu terus, kemudian KPR bayarnya gimana Mbak? Kalau misalnya aku jadi blogger gitu. Pasti Benar ada juga sih, dari yang lainnya. Oh gitu. Jadi Nggak memang ngerti ya. Dulu juga mikirnya gitu lah. Terus gimana gitu. Tapi ya ada aja ya rezeki gitu. Mungkin dari acara-acara undangan di dalam kota gitu. Ada acara sini, acara situ gitu. Tapi memang ada ya Mbak Terry untuk yang memberikan seperti fresh money atau dalam bentuk istilahnya penghasilan untuk kantong sendiri itu memang ada. Ada. Oh, berarti memang bisa, walaupun memang kita harus pintar-pintar untuk ininya ya, mengelola dan mempromosikan itu tadi ya dengan jejaring. Nah, menjanjikan nggak sih Mbak Terry di era sekarang ini? Balik ke orangnya lagi ya. Menjanjikannya mau bagaimana, mencukupi kehidupan. KPR lah kalau aku. Ya itu gitu kan. Ada kok yang full blogger yang segala macam. Full blogger dia temen tuh ada yang satu harinya dia datang ke 2 atau 3 acara. Itu biasanya berbayar. Segala macam gitu ya ada. Kalau aku sudah nggak sampai gitu, udah capek. Maksudnya 3 tempat dalam 1 hari itu kan luar biasa, belum nulisnya. Gitu. Karena itu balik lagi kan ada deadline-nya nulis itu. Nah, kalau jadi blogger itu juga kan misalnya klien. Itu kan deadline-nya benar-benar harus kita patuhi ya. Betul, dan harus ada kontrak-kontrak yang tertulis atau gitu ya. Balik lagi nanti kliennya ngelihat attitude kita gimana, itu yang penting Bang. Itu kadang-kadang orang suka lupa ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong Mbak Terry kan pengalamannya sebagai blogger profesional. Yes. Kalau saya kan masih goblok amatir. Kamu ngumpulinnya haters. Iya, haters lah. Nano influencer. Jarang loh yang itunya ngumpulin haters. Iya, dia emang agak unik. Saya lebih gampang nyari haters, Mbak. Iya, ini udah dapat 1. Maksud saya ketika Mbak Terry kan sebagai penulis atau publisher ya istilahnya, yang walaupun publishernya itu mengenai personal sendiri atau pengalaman. Nah, kadang bisa diarahkan menjadi jenis-jenisnya seperti influencer, buzzer. Nah, apakah Mbak Terry juga mengambil jalur itu untuk mendapatkan konten-konten atau mendapatkan keuntungan dari itu? Mendapatkan uang. Oke, langsung aku suka yang kayak gini tuh. Maksudnya itu langsung jebret gitu. Itu kan apa ya? Peluang gitu. Kita dapat tawaran itu, kalau cocok dengan materinya ya ayo, cocok dengan uangnya ya ayo. Gitu. Berarti saya jebret lagi, Mbak Terry juga buzzer juga. Buzzer juga. Nah, influencer juga. Ntar dulu nih Food. Sebenarnya apa sih bedanya buzzer, influencer, blogger? Gimana sih orang bisa ngerti tuh? Apa sih bedanya? Gampangnya gini deh, kalau aku memudahin, kalau ngebuzz itu bayangannya kayak suara lebah ya. Betul. Gitu, jadi satu gitu kan, ya kan? Ini secara paling awam gitu. Jadi setiap produk dan ini bisa disebar dalam waktu bersamaan. Produk, berita, segala macam bisa disebar dalam waktu bersamaan kemana-mana. Itu buzzer. Itu buzzer. Kalau influencer dia cuma menginfluence. Jadi kalau influencer biasanya lebih personal. Oke. Personal diri dia. Brandingnya itu lebih brandingnya ke dari personal brandingnya dia. Dan kadang-kadang nggak banyakan gitu Mbak. Nggak sampai buzzer itu kadang-kadang lebih dari 10 atau 20. Oke. Itu.
Kalau yang ini kadang-kadang personal, mau produk apa? Jamu misalnya, ya ke Mbak Dru. Gitu. Nanti Mbak Dru. Sesuai ya, jamu ke gue ya. Iya. Aku apa dong? Ban mobil, ban mobil. Oh, aku mobil. Bengkel aku. Oke, Ya Oli. kayak gitu. Pemahaman paling sederhananya begitu. Iya. Nanti kadang-kadang kalau influencer Mm. dan buzzer juga sebenarnya si kliennya itu tetap ini apa? Follower ya. Followersnya berapa? Minimal sekian. Tapi kan sekarang gini Mbak, banyak isu ya, misalnya kita di konten Twitter atau Instagram itu netizen kan atau warganet ini kan sering melihat bahwa ketika ada fenomena yang digiring ke arah tertentu, wah pasti buzzer nih, buzzer. Nah kadang arahnya jadi buzzer kok seakan-akan jadi hal ini Negatif gitu ya, negatif atau kayaknya. gimana? Itu pendapatnya gimana Mbak Teri? Iya memang ada yang begitu masalahnya. Oh ada seperti itu ya? Iya, jadi Oke. memang ada yang ya balik lagi dia mau nerima si pekerjaan ini materi itu ya apa kan harusnya kita tahu bahwa ini kontennya negatif nih. Mau terima apa enggak? Tapi ada fenomena juga nih, Food. Apa tuh? Kayaknya kok anak-anak milenial sekarang nih ya, Oke. cita-cita mau jadi influencer. Cita-cita influencer, aku influencer aja enggak? Influencer. Jangan dong. Gimana? Iya, cita-cita mau jadi influencer. Kenapa? Duitnya banyak. Itu Mbak Teri. Ya terus mau begitu. Apakah emang benar? Menjanjikan gitu. Semenjanjikan Iya, itukah? menjadi influencer. Sebanyak itu semenjanjikan itulah. Jadi yang namanya kita kan berharap dibayar banyak ya, dibayar Betul. besar ya gitu. Tapi kan balik lagi followernya banyak nggak? Oke. Orangnya begini nggak, attitude-nya baik nggak gitu. Kadang-kadang banyak yang klien itu juga menarik barangnya karena attitude-nya nggak bagus nih. Kalau cuman dilihat dari followers atau apa itu kan banyak Mbak. Dengan cara mendatangkan follower itu kan ada yang beli robot atau apa. Itu apakah kadang bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan? Bisa dimanfaatkan. Tapi biasanya agensi itu punya mesin deteksi sendiri. Oke, untuk melihat apakah Iya. itu organik atau Iya. bukan itu ya. Itu. Oke, Kalau oke. kamu beli semua pasti. Aku dikit itu pun beli. Udah dikit beli, haters lagi belinya bukan followers. Kalau aku tiap hari nambah 3, hilangnya 5. Oh. Berarti Minus dong. Terus minus. kalau saya di Blogger satu ini. kalau di Instagram atau Twitter saya misalnya ada minus tuh Kak, saya minus tuh. Berapa K gitu. Tapi sampai sejauh ini saya masih ini juga nih Mbak, bagaimana sih cara membangun jejaring ketika udah ada influencer, buzzer, atau apakah memang sekali dua kali itu mengadakan pertemuan untuk bisa apa ya? Bertukar ilmu. Bertukar ilmu Caranya gini atau nih. gimana sih biar kita ada Course-nya. kegiatan terus mendapatkan income lagi nih gitu. Kalau blog itu banyak ya komunitas. Oke. Ada komunitas-komunitas, jadi kita daftar aja di komunitas itu, nanti kalau ada job ya udah disebar siapa nih yang mau kayak gitu. Oke. Kalau aku kebetulan independen ya, gitu. nggak ikut salah satu komunitas tapi kebetulan ya selalu aja diajak gitu, ada aja yang ngajak gitu. Jadi yang ya tapi balik lagi si yang ketua komunitas ini akan memilih blogger yang maju untuk iniin produk atau acara atau apa itu kan, jadi kayak ada seleksi lagi begitu. Nah, Mbak Teri ini kan termasuk blogger yang senior nih. Senior dan selektif, nggak sembarangan. Ya kalau saya, Selektif. Enggak Iya cuma kali ya. luar biasa tapi dia biasa di luar. Oh. Ya itu lebih biasa di luar. Nah, ada nggak nih masukan atau tips-tips untuk blogger-blogger muda nih supaya dia tetap menjadi blogger yang berkualitas, attitude-nya baik? Ya mau belajar terus. Kalau tulisannya jangan puas gitu ya, jangan puas dengan tulisannya segini, oh udah bagus. Tapi dia bisa lihat dari tulisan lain, bisa baca berita. Kok baca berita? Iya benar, baca berita benar, untuk menambah pengetahuan aja. Iya. gitu. Baca buku itu kan kita jadi bisa tahu. Oh nyusun kata itu begini, segampang itu sebenarnya. Cuma balik lagi mau belajar apa enggak? Gitu. Mau belajar sama kanan kiri enggak gitu. Jadi banyak yang berpikir sesama blogger, lu pesaing, lu saingan gue nih.
Itu salah ya. Nah itu kadang-kadang orang jadinya ya gimana ya, padahal kan siapa tahu yang ini punya kelebihan, ya belajar aja dari dia gitu. Walah, jangkriknya udah bunyi. Kalau Ini jangkrik udahan ya, udah gitu bunyi ya. berarti dia itu mengingatkan kita, Pak. Krik. Waktunya bobo. Oh Udah bukan. krik. Nah, jangkriknya agak nurut sama. Oke, Mbak Terry, kita kasih tepuk tangan dulu Mbak Terry sebagai tamu kita kali ini blogger. Thank you Kita sudah ingin datang. menanyakan ini Mbak Terry, closing statement atau menanggapi era seperti ini di mana banyak sekali orang bisa mencari penghasilan atau cara lain. Nah, Mbak Terry tetap eksistensi di blogger ini, closing statementnya kepada Sobat Antara ini seperti apa? Wah, terus gitu. Terus aku kasih ini. Wah, Aduh, kalau aku sih berpikirnya kita mencari semua peluang, tapi harus yang positif. Jadi kita tampil sebagai pribadi yang positif. Istilahnya jual dirinya positif. jual diri tuh. Waduh, ya jual dirinya tuh Bener. positif, Positif. gitu. Positif. Iya, itu kan. Jadi ya orang melihat kita ya bukan baik budi lah ya. Ya itu jaga attitude, jaga sopan, jaga segala macam itu karena penting. Itu yang sebenarnya aku mau garis bawah itu, yang attitude itu, karena melihat bukan menjudge juga ya, tapi pada dasarnya anak-anak sekarang suka lupa. Dari cara ngobrol, dari cara chatting, Kak minta job. Siapa ya ini? Gitu loh. Itu banyak sekali gitu. Berarti kamu nggak bisa jadi blogger. Attitude-nya harus baik. Oke. Ya itu kan salah satu Karena aku nyari haters. salah satu hal yang positif ya. Tetap berpikir positif aja. Itu sih sebenarnya. Sama punya ciri khas. Oh, ciri khas. Tulisan, terus mau jadi apa? Punya akun Instagram ya ada ciri khasnya apa gitu. Kalau kamu ciri khasnya apa, Food? Ciri khasku nggak punya ciri. Itu ciri khasku mungkin. Nggak punya ciri. Bingung aku nggak punya ciri. Baiklah Drew, sepertinya waktu kita sudah dibatasi, mungkin kita bisa chit-chat lain waktu dengan Mbak Baik, Terry. terima kasih. Terima kasih Mbak Terry Sudah sudah datang, mampir di mampir di cerita sini. dari selatan Yes. bersama saya Afud Safril, dan juga Drew, kita akan terus menggali potensi-potensi atau keindahan Indonesia, baik dari subjek personalnya atau individu maupun nanti bisa kita cari yang lain. Terima kasih Sobat Antara atas atensinya, dan tetap scroll berita baik di Antara News dan konten lainnya, dan tetap saksikan podcast Antara selanjutnya. Bye. Thank you Mbak Terry. Sama.